salah satu ditekankan oleh baginda Rasul untuk dilakukan setiap kali kita mendirikan sholat. Salah satu tema penting dalam ibadah sholat yaitu tentang sutroh. Kita mungkin sering mendengar istilah sutroh ya, dan kegunaannya di dalam sholat, serta hal yang memang salah satu ditekankan oleh baginda Rasul untuk dilakukan setiap kali kita mendirikan sholat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan uraikan definisinya, kemudian dasar normatif dari Quran, dari hadis, kemudian bagaimana pendapat para ulama terkait dengan sutroh. Muslimin, muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sutroh itu berasal dari kalimat atau kata satara yasturu satran, ya, artinya menutupi atau menyembunyikan. Kita juga sering mendengar istilah sitar, ya, sitar itu artinya tirai atau penutup, ya. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, ulama menyebutkan yang dimaksud sebagai sutroh adalah ma yaj'aluhul musalli amamahu liman ilmururi baina yadaihi, ya. Ini seperti mana definisi yang disampaikan oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu, bahwa yang dimaksud sebagai sutroh itu adalah sesuatu yang dijadikan oleh orang sholat di depannya untuk menghalangi orang-orang dari melewati atau lewat di depannya. Itu definisi dari sutroh. Nah, sutroh muslimin muslimat, ya, ini salah satu yang disyariatkan dalam ibadah sholat kita. Mengapa? Karena dengan adanya sutroh kita bisa sholat lebih khusyuk dan lebih tenang tanpa terganggu oleh orang yang lewat di depan kita, ya. Seperti mana yang Nabi sabdakan dalam hadis Imam Muslim, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tusalli illa ila sutroh. Janganlah kalian sholat kecuali dengan menghadap ke arah sutroh. Wala tada' ahadan yamurru baina yadaik. Jangan biarkan orang lewat di depanmu. Fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'hul qarin. Kalau ada orang yang memaksa lewat di depan kita, padahal kita sudah buat sutroh atau telah letakkan sutroh, maka kita boleh kemudian memeranginya atau mencegahnya, karena kata Nabi, bersama laki-laki itu yang lewat di depanmu ada jin qarin, ya, ada syaitan yang bersama dengannya. Kemudian dalam hadis yang lain juga Nabi bersabda, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian salat, fal yusalli ila sutrah, maka hendaknya dia salat menghadap ke arah sutrah, wal yad'u minha, dan hendaknya dia mendekat. Jadi kalau ada sutroh di depan kita, kita mendekat ke sutroh itu. Wala yada ahadan yamurru bainahu wa bainaha. Jangan biarkan orang lewat di depan kita, atau jangan biarkan orang lewat di depan kita, antara kita dan sutroh tadi, ya. Fa in jaa ahadum yamurru fal yuqatilhu fa innahu syaitan. Tapi kalau ada orang yang bandel juga, ya, tetap kekeh mau lewat di depan kita sementara kita sedang sholat, maka kita boleh mencegahnya, boleh memeranginya, karena dia adalah syaitan. Jadi harusnya orang-orang yang beriman, yang belajar dan mengetahui hukum, mereka tidak akan lewat di depan orang yang sedang sholat. Hukum sutroh, muslimin muslimat, ya, itu disepakati oleh seluruh fuqaha, ya, hukumnya adalah sunnah. Jadi tidak diwajibkan, tapi sunnah di dalam sholat. Apa itu sunnah? Mayusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkih. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi kalau kita mampu, maka setiap kali sholat kita menjadikan sutroh atau meletakkan sutroh di depan kita, atau kita sholat menghadap sutroh, gitu, ya. Ini seperti mana uraian dari Ibnu Rushd, ya, beliau menukil ijma atau konsensus para ulama bahwa sutroh itu tidaklah rukun, bukan sesuatu yang wajib tetapi sunnah, ya. Beliau mengatakan wattafaqal ulama bi ajma'ihim ala istihbabi sutrah bainal musalli wal qiblah idza shalla munfaridan kana au imaman. Kata beliau, sudah ada ijma, konsensus di kalangan para ulama
sunnahnya mengambil sutroh atau sholat menghadap sutroh, ya, yaitu jarak antara seseorang dengan kiblat, ya, baik sholatnya sendiri ataupun ketika menjadi imam, gitu, ya. Baik, selanjutnya hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang boleh kita jadikan sebagai objek untuk menjadi sutroh, untuk menjadi pembatas antara kita dengan orang-orang yang lewat di hadapan kita, ya. Ini seperti mana uraian para ulama bahwa yang bisa dijadikan sebagai sutroh itu bisa berupa dinding, bisa berupa tembok, bisa berupa tongkat, hewan tunggangan, kendaraan, garis, dan sajadah. Jadi sajadah yang kita gunakan sehari-hari itu termasuk objek yang bisa menjadi sutroh. Jadi sutroh itu tidak harus tinggi, tidak pada volume tertentu. Tapi kata para ulama, sutroh itu adalah pembatas atau jarak agar kita bisa memberi peringatan atau pemberitahuan kepada orang yang lewat di depan kita agar tidak melewati kita, ya. Jadi ada sutrohnya. Jadi bisa berupa dinding, bisa berupa tembok, ya, bisa berupa kendaraan, hewan tunggangan, termasuk tas ransel atau sajadah yang kita gunakan sehari-hari, itu bisa dikatakan sebagai sutroh, ya. Kemudian bagaimana apabila kita tidak mendapatkan sutroh? Bolehkah seseorang itu sholat di belakang punggung seseorang? Jadi dia menjadikan punggung orang lain yang ada di depannya sebagai sutroh, ya. Mayoritas para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan kita boleh menjadikan punggung orang lain sebagai sutroh agar kita tetap dapat mendapat hal yang sunnah di dalam sholat. Namun hal ini berbeda halnya dengan Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa punggung seseorang itu tidak boleh dijadikan sebagai sutroh, ya, karena punggung itu bisa bergerak, ya, karena boleh jadi orang duduk tidak lama, dia bisa bergeser, dia bisa berubah posisi atau bisa beranjak pergi. Maka sangat masuk akal jika ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa punggung seseorang tidak boleh dijadikan sebagai sutroh, ya. Namun tentu bagi kita yang memang tidak punya pilihan, maka kita boleh kemudian memegang atau mengambil pendapat jumhur mayoritas para ulama yang mengatakan dalam kondisi tidak ada sutroh, maka punggung seseorang itu boleh kita jadikan sebagai sutroh, ya. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah, semoga dengan kita memahami definisi sutroh, kemudian dalil normatif perintah kita mengambil sutroh dan kesunahannya serta adab-adab yang perlu kita lakukan dalam mengambil sutroh, kita semakin khusyuk, ya, karena memiliki banyak pengetahuan terkait dengan ibadah sholat yang kita lakukan. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah bertemu lagi di kajian yang akan datang. Astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.